duduk jemaat Tuhan. Terima kasih RPC. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Oke, mohon untuk ikatkan, kencangkan sabuk pengaman saudara ya. Tidak hanya sekedar untuk menahan ngantuk ya, atau untuk nunggu kemudian nanti kira-kira makan apa ya gitu. Jangan ya. Oke, semuanya sudah siap? Ya, inilah berkat dari Tuhan untuk Anda semuanya. Mari buka dulu di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Jika saudara lebih mudah untuk dibantu multimedia, silakan. Saya rindu untuk setiap jemaat semuanya bersama-sama baca dengan kompak ya, sehati gitu ya. 3, 2, 1. Ulang. Ini seperti cuma 5 orang saja gitu. Enggak ya, coba dilihat samping kanan samping kiri. Itu benar? Bisa ya? Oke. 3, 2, 1. Atau Allah orang Amori. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Ya, saudara cermati di situ kalau ditulis kata Tuhannya itu huruf besar semua, maka itu adalah Yahweh, Yehova. Itu adalah Tuhannya orang percaya. Orang yang merupakan daripada anak Abraham kalau ini dalam perjanjian lama. Dan itu juga berlaku untuk engkau dan aku. Amin. Karena kalau kita bicara itu Tuhan, ada banyak Tuhan, jemaat Tuhan. Benar ya? Ada banyak. Masa saudara itu kemudian berani ngomong gitu sama orang di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? 6 ya. Itu. Jangan sampai tambah 7 jadinya ya. Masa saudara akan berani ngomong gitu bahwa ketika kamu itu beragama yang kamu bilang Tuhan itu bukan Tuhan itu. Berani ngomong kayak gitu? Enggak kan gitu. Tapi ketika engkau membaca kitab sucimu, ketika kamu lihat ada tulisannya itu huruf besar semua. Nah itu spesifik Tuhannya itu adalah Tuhan Yehova. Oke? Nah Yosua berkata ini kepada bangsa Israel. Anda harus ngerti dulu konteksnya ya. Kitab Yosua dari awal ke belakang itu berbeda. Dari depan mereka itu masih berperang. Musa sudah mati, kemudian kepemimpinan dipegang oleh Yosua sekarang, tapi kemenangan belum, walaupun sudah hampir mencapai finish. Dan kemudian mereka mendapatkan kemenangan dan mereka mendapatkan tanah perjanjian. Dan 12 suku itu kemudian mendapatkan masing-masing daerah-daerahnya masing-masing semua, kecuali Lewi. Oke? Dan mulailah peradaban berjalan. Mereka mulai yang namanya itu membangun kehidupan mereka sekalipun kalau saudara baca nanti Yosua 24 itu yang sebelumnya ini kan ayat 15. Ayat 1 sampai dengan 14 Yosua kembali merecall mereka dalam hal ini. Memberikan kepada mereka mengingatkan kembali. Itu manusia butuh diingatkan terus ya. Kamu dan aku tuh butuh diingatkan terus. Seperti halnya kalau Rock Ministry, perjamuan kudus itu dilakukan setiap minggu. Harapan kita memang selalu ada resiko bahwa Anda akan melakukannya sebagai ya sudahlah angkat amin gitu. Apalagi kalau sampai ada ayatnya ya lumayan difoto gitu. Ada sih resiko ke sana, tapi harapan kita, iman kita adalah ketika kita lakukan perjamuan kudus itu secara mingguan, karena kita butuh diingatkan. Benar ya? 6 hari, 7 hari itu sangat amat rentan untuk saudara itu bisa terseret kembali dengan arus dunia. Nah Yosua memberikannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Yosua kembali merecall, kembali lagi mengingatkan mereka bagaimana perjalanan mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan kemudian ayat yang 15 ini baru Yosua bilang, maksud dari engkau aku panggil hari ini, kamu berdiri di sana, aku dan keluargaku berdiri di sini. Katanya Yosua, hai beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kamu anggap tidak baik,
Nah itu nanti kelanjutannya. Nah kenapa ini dibutuhkan? Karena bangsa Israel yang hidup bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Sekalipun bangsa-bangsa lain itu jumlahnya udah tinggal dikit. Sisa-sisanya aja. Karena sekarang mereka dikalahkan. Jadi beberapa yang lain gak mau mereka pergi. Tapi yang lain melihat bahwa bangsa Israel ini baik aja kok orangnya. Perangnya pertama untuk mengalahkan. Setelah itu ada kasih. Jadi kenapa enggak? Jadi ada bangsa-bangsa lain. Saudara harus paham itu. Ya, nanti kalau pada kitab Hakim-Hakim lebih jelas lagi. Kenapa Tuhan kok tidak? Kan saudara pasti tahu. Kalau itu ada perang dikatakan apa? Seringkali dalam perjanjian lama. Tumpas habiskan semua. Betul? Gak boleh ada yang bersisa. Benar ya? Sampai-sampai kan itu disalahpahami. Dikatakan bahwa Tuhannya orang Kristen tuh kejamnya minta ampun gitu ya. Genosida itu terjadi gitu. Enggak ada pandang bulu sampai sak ternaknya dihabiskan. Hari ini saya tidak masuk yang di bagian sana. Tapi memang benar, iya enggak boleh ada yang bersisa. Tetapi oleh kedaulatan Tuhan juga nanti kita tahu dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23, multimedia bantu saya dulu sebentar ya. Hakim-Hakim 2:23. Ini yang Tuhan memang sudah tetapkan. Dikatakan seperti ini, kalau saya nggak salah ya, ini ayatnya yang terakhir. Bisa? Saya kasih yang pendahulunya lumayan lebih lama. Belum? Coba saudara buka dengan cepat gadget saudara. Ya, inilah. Baca keras lantang, 3, 2, 1. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Siapa yang menentukan hal itu? Tuhan. Supaya apa? Dalam pasal yang sebelumnya, pasal yang pertama, supaya bangsa Israel itu belajar berperang. Maka orang Kristen, kamu dan aku hidup itu harus selalu punya kewaspadaan. Kita ini selalu akan ada dalam peperangan, betul? Dan sebagai anak Tuhan, peperangan kita adalah peperangan rohani. Jangan anggap yang rasanya tuh bahasanya kok kayaknya agak-agak gimana, jangan sampai kedengaran sama temenku gitu ya, nanti aku dijauhin apa. Tapi kenyataannya memang demikian. Kita sedang berperang secara budaya, kita sedang berperang secara nilai. Anak-anakmu kalau kamu tidak berperang untuk mereka, mereka itu akan terpengaruh dengan dunia yang sudah mengerikan seperti sekarang ini. Betul ya? Jadi Yosua bilang, di-recall dulu semuanya. Kemudian, hey, kamu harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. You have to worship God. Worship itu kita sudah tahu dari 3 minggu yang lainnya. Bukan berbicara hanya sekedar nyanyi. Sekalipun kalau orang Kristen selalu bilang kalau nyanyi gak pakai kata nyanyi kan. Bilangnya apa? Worship. Ya, aku kalau saat teduh itu selalu ada worshipnya gitu. Jadi lama-lama identiknya dengan apa? Lagu. Tapi gak demikian kan? Betul? Nah, apa dan mengapa dikatakan oleh Yosua bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan? Oleh karena bangsa Israel sudah jatuh dalam berhala. Nah, jadi itu dulu yang kamu harus mengerti secara konteksnya. Jadi perhatikan, Yosua itu enggak berkata apakah kalian mau menyembah? Enggak. Bangsa Israel adalah bangsa yang ikut Tuhan. Kamu dan aku ikut Tuhan. Saya nggak bilang bahkan ya, makanya penting sekali ya ibadah mingguan itu. Ketika Anda hadir di ruang ibadah seperti sekarang ini, Anda baru bisa dapat firman-Nya itu. Jadi saya nggak bilang yang hari ini nggak datang kayak gitu. Yang sungguh-sungguh terima aja nih, yang hari ini ada ya, nggak bisa diulang sih. Makanya pertemuan-pertemuan ibadah itu penting sekali. Jadi Yosua nggak bilang kamu mau menyembah enggak. Kan kita ada di sini kan nggak salah tempat, benar? Kita memang mau beribadah, betul? Nah,
Jadi manusia itu pasti memang menyembah sesuatu. Pegang dulu statement saya yang ini. Pasti menyembah sesuatu. Harapannya kita sebagai orang Kristen, kita menyembah pribadi, yaitu Tuhan kita. Ya. Tapi pertanyaan daripada Yosua yang sesungguhnya itu adalah sebenarnya ini, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan Yosua untuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak hanya menyembah Yehova, mereka menyembah yang lain juga. Karena ada bangsa-bangsa yang lain. Mereka menyembah Tuhan mereka. Dan bangsa Israel selalu belum ada satu kemantapan hati. Itu yang membuat daripada perjanjian lama ini kita lihat, kok bisa ya bangsa Israel ini kebangetan loh orang-orangnya ini gitu ya. Tuhan itu udah luar biasa ya, kalau diumpamakan mama atau papa gitu ya. Orang-orang kalau tahu bagaimana saya mendidik putri saya, Queen gitu ya. Kalau saya kan sering ngomongnya Queen baik ya gitu. Anda harus tahu loh, ketika dia kecil gitu dan sampai sekarang saya keras dengan dia. Jadi bahkan omanya yang terkenal raungan singanya, kalau bilang saya ya itu cucunya kasihan punya mama Julie itu, si Queen itu. Kenapa? Itu. Mamanya nggak ada katanya waktu kecil kalau sama omanya di rumah gitu makan. Oke. Kemudian nanti kalau ada tumpah itu nasi gitu ya dari meja, kemungkinan sudah ada bumbunya. Bumbunya dalam arti itu bumbu cerita ya. Nanti kalau jatuh tuh si Queen cepet-cepet tuh diambil tuh sambil ngeliat kanan kiri. Kayak yang trauma banget. Padahal mamanya gak di rumah, kan tuh di rumah oma. Kenapa? Karena mamanya itu modelannya bersih. Jadi kalau makan gak boleh tumpah-tumpah, ceritanya kayak gitu. Jadi omanya bilang, tumpah dikit gak apa-apa, mama tidak ada. Kayak gitu. Ya, jadi mama-mama orang tua tahu ya, kita itu galak sama anak, benar? Tapi kita juga sayang luar biasa sama anak, benar ya? Nah Tuhan ini bagi bangsa Israel komplit banget loh. Galaknya yo iya, kalau dibandingkan, kalau ini samakan gitu ya dengan orang tua gitu. Karena ketika itu Tuhan itu mendisiplin mereka, disiplinnya luar biasa sekali. Iya kan, 40 tahun di padang gurun habis semua, benar? Tapi Tuhan juga Tuhan yang pengasih. Pengennya makan daging, dikasih daging. Bukan yang model yang dibeli di mall loh, ya kan? Hidup langsung seger, real food. Ya kan? Pengen yang namanya roti, dikasih roti yang produknya itu kalau orang bilang kan mana itu rotinya surga, benar kan? Itu kalau secara sains itu mana itu kemungkinan dari embun, kemudian di padang gurun itu ada sesuatu terjadi ada mana kayak seperti itu. Tapi itu nggak ada lagi sampai sekarang pun tidak ada, tidak bisa dihasilkan. Itu Tuhan, tanda daripada Tuhan itu benar-benar menjaga dan memprovide hidup kita, betul? Tapi orang Israel nggak ada kapok-kapoknya, karena mereka nggak merasa bahwa Tuhan saja tidak cukup. Makanya ikut-ikut. Jadi ada bangsa A dengan Tuhan yang ini. Oh ya, kalau aku tuh gak seru. Tuhanku tuh ya cuma satu. Gambar yang gak ada, patung yang gak ada. Jadi sebenarnya wujudnya kayak apa ya gitu. Tapi kalau kamu nyenengin. Loh kalau kami ini ya sapi itu kami jadikan Tuhan. Kok bisa? Soalnya sapi adalah gambaran ini dan itu. Benar juga ya. Kalau kami ya kenapa kalau lagi mau musim panen kami itu ada sembah dewa ini gitu. Kenapa? Karena dialah dewa kesuburan. Betul juga ya. Yehova saja bagi mereka tidak cukup. Nah jadi Yosua menyebut dua kelompok ilah ini. Yang tadi kita baca. Yang pertama berbicara tentang kehidupan masa lalu. Balik sampai ke arahnya Abraham. Abram waktu pertama dipanggil bukan orang percaya. Betul? Papanya Tera itu adalah menjual patung untuk yang disembah orang. Jadi ketika Yosua bilang Allah nenek moyang itu kembali kepada masanya Abram. Tapi ada yang kedua, yaitu Allah orang Amori. Berbicara tentang yang sekarang ketika mereka sedang hidup.
Karena itu tanah Kanaan itu sebelumnya didiami oleh siapa? Orang Amori. Jadi tadi yang seperti saya katakan ada sisa-sisanya. Nah tapi itu yang seperti untuk yang Yosua ya, perjanjian lama. Tarikannya dalam hidup kita ini apa? Maka saya bawa kepada jemaat Tuhan untuk mengerti apa itu berhala. Berhala itu adalah, slide yang berikutnya, ini dia. Jangan pikirkan tertentu tentang sesuatu atau seseorang. Tapi pahami dulu definisi daripada berhala. Berhala itu artinya segala sesuatu, apapun atau siapapun yang memiliki suara lebih besar yang kamu dengar daripada suaranya Tuhan. Itu berhala. Jadi kalau dari definisi ini, pasangan kita bisa jadi berhala. Hobi kita bisa jadi masalah. Anak kita bisa jadi masalah. Rumah kita bisa jadi masalah. Anabul saya bisa jadi berhala buat saya. Mobilmu bisa jadi masalah. Pekerjaanmu bisa jadi masalah. Waktumu itu bisa jadi berhala. Apapun bisa jadi berhala. Karena berhala artinya apa? Halo? Coba biar enggak ini ya. Biar enggak kedengaran suara perutnya aja. Apa? Segala sesuatu yang memiliki suara lebih besar daripada suaranya Tuhan. Masa lalu punya berhala. Saya tidak menghidupi berhala dalam kehidupan saya masa lalu. Tapi saya datang dari keyakinan yang berbeda. Orang tua saya adalah yang dari seberang. Saya dibesarkan itu harus untuk bisa mengabdi, sembayang, itu harus. Tapi itu lebih mudah sepertinya ya. Karena ketika kita tinggalkan, ya karena kita memang ditemukan dan menemukan Tuhan. Betul? Ada rasa yang berbeda sekali. Tapi kalau itu adalah Allahnya orang Amori, itu berbicara tentang yang sekarang ini. Coba kamu cek dan recheck. Apa sih berhalamu? Karena ini bukan sesuatu yang mudah, jemaat Tuhan. Jangan dengan berani dan pede sekali bahwa, oh enggak, aku udah enggak punya berhala. Ups, ingat loh segala sesuatu. Pasangan itu seringkali jadi berhala. Anak seringkali jadi berhala. Waktu buat dirimu seringkali jadi berhala. Betul? Kenapa? Kok kamu selalu bisa punya waktu untuk ini dan itumu saat teduhmu aja bolong-bolong? Halo? Ada di sini yang saat teduhnya itu 1 jam dan harus 1 jam? Saya tanya, pasti ada lah yang 1 jam. Tapi kalau konsisten selalu 1 jam, jadi gak mudah bukan? Maka kalau di sini ya anak-anak yang maju di depan tadi itu gereja anak itu saya set itu kalau saat teduhnya belajar 7 menit. 7 menit itu jemaat Tuhan. Kamu lagi baru scroll aja, itu udah lebih dari 7 menit, benar? Karena sosial media mencuri mengambil waktu kita mengerikan sekali. Jadi 7 menit itu kayaknya kayak yang kedip sekali udah 7 menit. Tapi anak-anak diajari untuk kenapa tidak bisa memberikan 7 menit setiap hari, harus setiap hari. Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kamu kalau saat teduh berapa lama? 1 menit sih. Ya kan, kalau begitu bangun gitu, terima kasih Tuhan aku masih hidup, puji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu saat teduh. Kalau 1-2 hari bisa Anda kesiangan ya kan, kayak Jiu kesiangan kalau di rumah itu gitu ya. Burung juga ini lupa dikasih makan gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari kesiangan, berarti berhalamu adalah waktu tidurmu, benar enggak? Karena sekarang semua orang pakai alarm, ternyata alarmnya layer tipenya. Benar kan? Bunyi, mati, terus 5 menit lagi. Bunyi lagi. Itu yang kemarin sempat memicu hampir ini kan, perpecahan di kamar anak laki. Ini camping ya kan. Yang punya alarm tidur penuh damai sejahtera. Yang lain udah kebangun. Yang lain gak bisa punya waktu 5 menit, enggak. Yang punya alarm, enggak apa-apa 5 menit lagi gitu. 5 menit udah lewat itu alarm nyala terus.
Jadi artinya berhalanya adalah 5 menit itu lagi. Saudara paham yang saya masukkan tentang berhala? Oke, cek dan dicek ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki suara yang lebih besar daripada suara Tuhan, itulah berhala. Maka dari sini sekarang Anda harus mengerti. Jangan mikir bahwa yang itu tuh penyembah berhala gitu. Patung kok disembah-sembah gitu. Hei, jangan-jangan kamu punya loh sesembahan yang lain. Gitu. Nah jadi Anda harus mengerti keputusan hidupmu itu biasanya dikendalikan oleh apa? Coba dirasakan. Apakah itu uang? Ya, gampang sekali kok ngeceknya Bapak Ibu sekalian. Ketika ini ya ada acara atau apa gitu. Yang pertama ditanya adalah ada subsidi silang enggak? Wah, jadi modalnya, mental subsidi itu juga ada itu. Kayak gitu. Kalau sama yang lain ada aja bisa diadakan uangnya. Tapi kalau sudah untuk Tuhan misalnya, salah satu daripada keberadaan gereja kan adalah untuk itu gitu ya. Terus kemudian atau itu persembahan diakonia untuk apa itu? Kayak gitu. Jadi enggak masalah karena gereja kita adalah gereja yang selalu belum ini aja kita udah mikirin tuh untuk subsidi. Tapi kalau daripada kita semuanya itu punya hati seperti itu, kita jadi mengerti loh kasih kita kepada Tuhan itu yang levelnya di mana. Amin. Nah sekarang kalau itu firman juga sering kata itu firman-firman yang diajarkan, disampaikan, itu menyampaikan kata taat. Saya merasa sih ya, jemaat-jemaat itu kadang-kadang kalau sudah dengar kata taat itu kayak udah enek gitu. Iya kan gitu, dituntut lagi nih gitu, taat lagi ini gitu. Tapi ketika engkau dan aku taat, itu taatnya bukan kepada manusia jemaat Tuhan. Amin. Anda harus paham hal ini. Jadi kalau saudara memang ada di suatu gereja lokal dan itu tetap mengajarkan dan memberikan Anda satu kata taat yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kamu harus beres dulu di hatimu. Kamu taatnya sama siapa? Kalau sampai kamu taatnya itu kepada hamba Tuhan, itu enggak ada faedahnya sih taatnya. Tapi ketika kamu taatnya kepada Tuhan, sekalipun terkadang itu mungkin salah. Karena ingat loh ya, semua gereja mengklaim itu adalah gerejanya yang benar. Betul? Tapi gereja ke gereja yang lain, Anda dengan teman Anda yang lain yang gerejanya beda dengan Anda menghakimi kan? Atau menilai kan? Gitu kan? Gerejamu itu seringkali dibahas, ya kan? Itu gereja yang gak bener loh gerejamu. Hey, tapi ternyata di sana itu bahkan taat itu lebih bisa daripada Anda yang sudah ngerti bahwa Anda mendapatkan firman yang benar, tapi ketaatan tidak terjadi. Saya tanya, mana yang betul sebenarnya? Sana benar setengah, Anda benar setengah, betul? Tapi yang mana yang berpotensi untuk bisa menjadi benar yang benar? Seharusnya kita bukan, ya kan? Kalau engkau udah tahu bahwa ini yang benar dan kamu gak lakukan, itu bukan berbicara untuk manusia. Tapi itu berbicara antara engkau dan Tuhan, Tuhan dan kita. So, Anda harus mengerti tentang berhala. Kalau itu sedikit aja lebih banyak porsinya daripada Tuhan, artinya kamu sudah mengabdi pada dua Tuhan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Yesus berbicara apa? Gak ada orang yang sanggup mengabdi pada dua Tuhan. Saya mendengar ada seseorang yang membagikannya, bagus sekali. Ya, dikatakan apa? Ini adalah dari seorang filsuf juga. Kalau kamu, ini saya dengar, ini adalah orang tua daripada Pavarotti. Anda tahu penyanyi itu apa? Penyanyi apa dia? Tenor? Penyanyi apa? Tenor ya, betul ya. Apakah sekarang masih hidup? Enggak ya, sudah meninggal ya. Yang orangnya tinggi besar seperti itu, Italia ya kalau nggak salah ya. Nyanyinya luar biasa. Saya mendengar kisahnya daripada seorang hamba Tuhan bahwa ternyata Pavarotti ini ya adalah seorang anak dari baker.
pembuat roti. Jadi papanya Pavarotti adalah pembuat roti. Walaupun Pavarotti tidak membuat roti. Oke, ya. Kebetulan aja secara bahasa Indonesianya roti itu adalah tanda daripada bread. Dan papanya baker. Lumayan hebat. Ya, ada fotonya itu. Tapi kemudian papanya tidak menginginkan Pavarotti untuk menjadi tukang roti seperti papanya. Karena papanya melihat Pavarotti itu memiliki talenta dalam hal suara. So Pavarotti menjadi orang yang kemudian kuliahnya itu saya lupa dia kuliah apa. Tapi dia juga penyanyi. Oke. Tapi penyanyinya belum sampai benar-benar profesional. Ketika dia selesai kuliah, dia bingung. Dia menjadi seorang yang bekerja untuk jurusan kuliahnya atau jadi penyanyi ya. Jadi dia tanya papanya, gimana ya? Papanya menjawab dengan suatu jawaban yang bijaksana sekali. Yang saya ingat sampai sekarang. Papanya bilang sama Pavarotti, ya, kalau kamu berusaha duduk di 2 kursi, kamu pasti akan jatuh dari kursi itu. Betul ya? Coba ya kecuali kursi yang kayak gini. Tapi kan kita berbicara ini kursinya agak digeser ya, dan kursi zaman lama satu bantalan pantat duduk di kanan, satu bantalan pantat duduk di kursi yang kiri gitu. Dan itu kalau terus-terusan dilakukan kayak gitu pasti akan jatuh. Betul? Ini kalau lebih awam lagi orang bilang apa? Yang berdiri di 2 perahu. Betul ya? Itu. Maka tentukan kata papanya. Dan Pavarotti memilih untuk dia hidup menyanyi. Dan kita tahu seperti apa warisan yang dia tinggalkan. Anda paham maksud saya? Ketika Yosua bilang kepada bangsa Israel, pilihlah hari ini. Artinya adalah gak ada wilayah abu-abu. Tuhan itu tidak berbagi tahta. Jadi kamu jangan menduakan Tuhan. Karena sejatinya kita manusia aja tahu kok. Ada di sini yang mau diduakan? Halo? Putri saya, Queen, itu tuli. Ya, telinganya nggak bisa mendengar. Dan saya adalah seorang orang tua yang selain menjadi mamanya juga punya banyak anak yang lainnya. Ketika saya bersama-sama, termasuk di dalamnya juga ada putri saya Queen, tapi juga ada putri-putri yang lain misalnya. Kalau pulang, Queen itu wajahnya sedikit berubah. Ya, ini dulu ya, waktu dia belum sampai sedewasa sekarang gitu. Nanti kalau udah ini saya ajak ngomong dia, terus dia enggak ini, tapi biasanya dia menghela nafas. Terus mulutnya mencep. Gitu. Terus buru-buru kayak ngapa-ngapain. Saya tahu dia ngambek. Saya tanya sama dia, Queen kenapa? Queen marah gitu. Dia ini aja, tidak apa-apa katanya dia. Tapi saya langsung tahu itu, mama kan. Saya langsung tahu bahwa tadi ketika ada bersama-sama yang lain gitu, kalau dia lagi mau ajak ngomong saya suruh tunggu. Gitu. Jadi dia merasa disisihkan. Suatu hari akhirnya dia menyampaikannya menjadi satu kalimat yang saya tahu ini isi hatinya. Dia bilang, karena udah misalnya saya mau ajak dia nggak mau ikut gitu. Tidak, aku tidak usah ikut. Nanti mama mau ngobrol lama gitu, nggak usah gitu. Jadi saya awalnya kira hanya karena dia nggak mau ikut karena saya ada konseling atau apa gitu. Tapi kalau konseling kan aman. Biasanya kalau saya ajak dia, orang yang saya ajak konseling juga nggak masalah karena tidak akan bocor ya. Dinding aja bisa bocor. Kalau anak saya nggak akan bocor ya kan. Nah sampai suatu hari saya tahu bahwa Queen, kenapa? Queen merasa mama tidak memperhatikan. Belum ngomong sudah nangis. Air matanya cantik kayak yang di komik-komik atau yang di anime ya kan. Jatuh gitu. Katanya hanya Song Hye Kyo yang bisa kayak gitu ya kan. Terus dia bilang ya, kemudian dengan agak sedikit sesak nafas gitu kan. Gitu. Aku tidak mau gitu. Mama kalau ada anak yang lain gitu, aku tidak diperhatikan. Oh, itu isi hatinya. Apakah memang saya tidak memperhatikan dia? Iya dan tidak.
Iya, karena faktanya memang Queen tunggu sebentar. Karena nanti menyampaikan kepada dia butuh waktu lebih panjang. Tapi apakah saya tidak memperhatikan dia secara hati? Tidak. Benar? Tapi jadi bagaimana? Apakah saya salah? Pada kenyataannya saya harus mengakui saya salah. Makanya kemudian dari saya sebagai orang tua harus juga bertumbuh. Sehingga ketika dia bersama dengan saya dan ada orang yang lain, sampai dia bisa merasakan hati saya. Bahwa betul secara faktanya saya tidak bisa memperhatikan dia seperti kalau saya hanya dengan dia. Tapi secara hati dia tahu bahwa mamanya ini enggak merasa anak lain lebih oke daripada dia. Saudara paham yang saya maksudkan? Jadi hari ini ketika saya nanti bisa sama anak yang lain, Queen tidak insecure, halo. Tapi ketika berbicara sama Tuhan, Tuhan kita bukan Queen yang insecure. Tapi kebenaran daripada bahwa Tuhan itu adalah pusat yang menentukan semua prioritas, Anda harus pegang. Betul? Jadi yang mana yang harus kalah, Anda harus tahu. Enggak terus-terusan karena Tuhan maha tahu dan Tuhan itu banyak penyembahnya, kurang satu aku enggak apa-apa lah Tuhan. No, karena hubungan Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan yang personal. Jadi enggak ada yang namanya oh ya sudahlah gitu ya kan. Hari ini kurang ada 2 baris kursi yang kosong aja enggak kurang-kurang lah dupa yang harum naik ke tatanya Tuhan. Enggak kayak gitu sih. Anda paham yang saya maksudkan? Oke. Dan next, setelah kita tahu bahwa tidak ada yang namanya wilayah abu-abu dan segala macam yang tadi saya sampaikan. Yang kedua ini yang saudara harus pahami mengenai daripada Yosua 24 ayat yang ke-15 ini. Kesetiaan kepada Tuhan dimulai dari keputusan yang tegas, bukan perasaan yang kuat. Ikut Tuhan jangan hanya memakai kata perasaan, enggak. Kalau perasaan itu bisa berubah-ubah, hormonmu beda, perasaannya beda. Betul? Permasalahanmu banyak atau sedikit, itu juga menentukan perasaanmu seperti apa. Kehidupanmu lagi punya masalah, musim kehidupanmu lagi musim hujan, musim semi, musim apa? Ya kan? Jangan-jangan di hatimu 5 musim lagi. Padahal Tuhan cuma nentuin 4 musim. Ya kan? Banyak sekali. Kalau itu orang Kristen, mudinya luar biasa. Ikut Tuhan gak bisa seperti itu jemaat Tuhan. Gak bisa. Putuskan dulu sebagai suatu keputusan yang tegas. Makanya Yosua bilang apa? Pilih hari ini. Tentukan dulu dari depan. Kayaknya Kara termasuk anak yang juga agak susah memilih kalau menunya tambah banyak. Benar kan? Kalau sudah boba-boba apa kayak gitu ya kan. Terus bagaimana ini? Bisa sih kalau secara antrian ya udahlah minggir dulu maaf ya Mbak ya silakan gitu saking gak enak hati kan gitu silakan maju dulu deh gitu. Tapi kalau itu kehidupan iman. Atau untuk kehidupan yang sesungguhnya, bisa kayak gitu? Anda mau gitu, Anda orang yang suka sekali ya ngasih antrian gitu. Sampai kalau udah ngantri gitu tuh silakan saya nggak buru-buru kok, kayak gitu. Itu hanya untuk sebagian hal sih. Berbicara tentang iman, kamu harus putuskan terlebih dahulu. Dari keputusan itu, kamu akan bisa berjalan menghasilkan kata konsistensi beribadah. Oke? Nah, jadi kok jadi kecil? Nah, ini dia ya. Saudara baca sendiri dengan cepat di sini ya. Hari ini ya dunia, budaya dunia itu berkata banyak sekali perbedaannya. Ikuti aja apa yang sedang tren. Anak Tuhan itu kalau ngikut tren terus gak bisa jemaat Tuhan. Dunia itu begitu cepat berbeda-beda. Berubah-ubah, betul? Kalau nggak hati-hati, orang Kristen paling jadi orang yang paling senang dengan packaging, bungkusannya. Makanya kalau di gereja gitu ya, harus diiming-imingi dengan judul khotbah yang wah apa ini kira-kira. Tapi begitu buka, kasih lagi, persembahan lagi ya kan gitu. Tuh saudara mau harap apa kalau dari gereja? Halo? 7 hal bagaimana mendapatkan pasangan hidup. Itu saudara bisa dapat dari yang lain-lain, betul? Yang penting bahagia itu dunia.
Makanya ketika itu sedang bergumul, ketika sedang ada dalam masa padang gurun dalam pernikahan, bahasa yang dipakai apa? Yang dari drakor atau dracin. Tapi aku sudah tidak bahagia bersama dengan kau. Dan aku mulai harus memikirkan tentang diriku. Berbahaya sekali. Oke? Kemudian apa lagi? Semua benar menurut versinya masing-masing. Ini saya ingat karena saya datang dari keluarga dengan nilai itu. Oke? Saya agak sulit untuk bisa memberitakan Injil, ya, karena sekarang sudah lebih enak dengan keluarga besar saya. Kita bisa ngobrol. Tapi di akhir, apa yang menciptakan dinding? Ini, namanya Tuhan itu nggak ada yang nggak baik semuanya. Namanya agama itu nggak ada yang nggak baik, gitu. Ya sih gitu. Apa yang tadi tak dengar, yang baik-baik tak ambil. Itu kalau yang lain. Tapi kalau sekarang itu terjadinya sama orang Kristen bagaimana? Halo? Percaya nggak percaya loh. Tapi memang benar tuh orangnya pintar banget. Gitu. Soalnya aku sama sekali nggak ada ngomong apapun dia bisa tahu. Halo? Oke, kemudian apa? Tapi Anda harus tahu, firman berkata seperti ini. Ikuti Tuhan dan hanya Tuhan. Yang penting setia dan itu benar. Karena firman Tuhan bilang apa? Menemukan orang baik itu bisa. Menemukan orang yang setia sulit. Oke? Kemudian apa? Hanya ada satu Tuhan. Dalam hidupmu tidak boleh ada yang berhala. Katakan bersama-sama amin. Dan ini dia. Itulah daripada perkataan Yosua. Setiap hari dan hari ini kamu harus memilih. Jadi hari ini apa yang kamu pilih? Pilihanmu tuh selalu cuma dua. Ya, Bapak Gembala ngomong terserah Semarang mau punya simpang 5, ya kan? Kotamu punya simpang berapa? Nah, terserah gitu ya. Berbicara tentang Tuhan dan dunia hanya dua. Tuhan sudah bilang kan, jalan juga cuma dua. Yang lebar dan yang sempit. Dan ini juga. Ketika kamu pilih, selalu pilihanmu itu adalah itu Tuhan atau tentang kamu dan berhala. Jadi apa yang kamu pilih? Dan terakhir, siapa yang benar-benar duduk di atas tahta hati kita? Pilihan kita, Bapak Ibu sekalian, terakhir ya saya ajarkan kepada saudara. Ketika kita memilih, pilihan itu bisa datang dari dua. Memilih dengan hati atau memilih dengan kognitif, otak. Saya tanya, pilihan mana yang akan lebih benar? Saya tanya, kalau tanya mohon dijawab. Halo? Betul, ya. Soalnya kan ini ya jawabannya itu, tapi saya cukup ya, karena anak saya tunarungu, jadi saya juga lumayan jago membaca bibir. Benar, pilihan yang benar seharusnya itu pasti pilihan yang dari hati. Contohnya apa? Kayak gini ya, suatu hari saya punya teman ini, orangnya cantik, mandiri, ya, entrepreneur, okay, di perempuan ya, usia cukup. Tapi kalau secara usia berumah tangga, ternyata bagi sebagian daripada budaya dikatakan telat untuk mau menikah. Jadi dia kemudian menemukan orang yang cocok, klik bahasa sekarang ya kan. Tapi enggak satu orang, ada 3. Kemudian dari hasil berbicara, curcol dan curhat, bla and bla, bla and bla. Sudah dites, sudah di ini, jalan bersama apa? Jadi 2. 1 eliminasi, enggak kuat. Oke, jadilah 2. 2 ini ya benar-benar secara laki-laki mengayomi, gentleman, ya kan? Dan juga ada sih masing-masing punya gereja lokal. Artinya bahasa gampangnya anak Tuhan. Oke? Tapi ada perbedaannya. Yang satu mapan. Beda tipis dengan teman saya. Teman saya sudah mencapai kemapanan tertentu ya, perempuan lagi ya kan. Yang satunya masih dalam masa
perintisan. Kalau saudara ngerti kalau perintisan seperti apa, ya kan? Waduh, ya kan? Bannya aja belum 4, kemana-mana bannya masih 2, tapi bermesin. Artinya punya motor tapi nggak punya mobil. Maka teman saya masuk dalam pergumulan. Yang mana ya? Fisik secara gantengnya kira-kira ya versinya beda, tapi kita menilai teman-teman dekat, poinnya keluarnya akhirnya seri. Nggak jelek-jelek amat, walaupun bukan, siapa itu namanya? Bukan Lee Min Ho gitu ya. Gitu. Oke lah, kayak gitu. Maka yang terakhir, apa nasihatnya? Pilih dengan hati. Nah itu sering ya, oke. Maka teman saya itu mengambil doa dan doa puasa. Kemudian dia bilang sama saya khawatir ini salah. Karena aku sudah menanti sekian lama, dia bilang gitu. Dan dua-duanya sudah menyatakan isi hati. Jadi yang mana? Dan aku sudah memberi waktu ini deadline-nya. Aku akan kasih tahu. Dua-duanya tahu ya bahwa teman saya dalam masa untuk memilih yang mana. Usia dewasa kan gitu. Terus akhirnya dia bilang, di hatiku sudah ada tapi aku takut salah. Jadi kan kamu hamba Tuhan katanya. Saya masih di Jakarta pada masa itu. Jadi dia bilang, Bu aku tolong dibantuin doa Jul gitu. Waduh yang mau nikah sama dia itu bukan saya ya, saya bilang gitu. Ya tolong dibantu doa aja. Jadi saya juga berdoa. Kemudian waktu yang sudah ditetapkan, teman saya bilang, coba ya menurutmu kayak gimana gitu. Dia bilang, aku memilih B. Kenapa bukan A? Saya tanya. Doamu itu yang mana? Aku yang sama A atau sama B? Saya serem kayak gitu. Karena masa depan orang itu nanti kalau ada apa-apa. Lah kamu kemarin ngomongnya ini sih soalnya. Jadi saya bilang belum tentu ya kan. Ujilah dulu ya kan. Tadi saya tanya dia kenapa yang B bukan yang A? Dia bilang dalam aku berdoa dan aku bisa melihat dari kehidupan mereka. Sesuatu yang mereka tidak ditunjukkan di depan saya ya. Saya tahu benar perbedaannya tipis tapi yang B. Tuhan dalam kehidupannya itu Tuhan yang benar. Walaupun kegiatan gerejanya lebih sedikit dibanding yang B. Saya tanya Anda tebak B ini yang mana menurut saudara? Yang rodanya 4 atau 2? Halo? Hah? Yang 4 angkat tangan. Hari ini teman saya bahagia. Yang 4 hanya 1. Kurang berdoa ini Yulianto Lukman. Yang roda 2 angkat tangan. C. Anda bukan nebaknya itu karena udah ketahuan tuh gitu. Betul sih, roda 2. Tapi hari ini bahagia. Ketika kemudian suami bisa roda 4, sudah jadi suami kan. Apakah karena suami beli, karena sudah sanggup beli? Bisa sih beli. Tapi bukan merek yang seperti yang dimiliki oleh teman saya misalnya. Tapi Anda mengerti yang saya maksudkan. Ketika kamu memilih dengan hati, pilihan hati itu mengalahkan pilihan otak, benar enggak? Ketika kamu milih jurusan, halo? Kenapa kamu ada di jurusan yang sekarang? Saya punya satu keponakan, izinkan saya ambil 2 menit. Sampai SMA sekolahnya tertatih-tatih. Setiap naik kelas itu nilainya pas-pasan. Karena enggak suka sekolah. Tapi karena, jangan sampai enggak naik kelas loh. Jadi dia usaha. Nilainya beneran Bapak Ibu sekalian, kalau itu dibutuhkan nilai 50, ya dia 50. 51 aja enggak, gitu loh. Pas-pasan. Jadi dia sudah gak mau kuliah. Padahal papanya dokter. Dia gak mau kuliah, terus bagaimana? Gitu. Harus kuliah. Dia udah pengennya cari kerja. Jadi akhirnya ya ditemani oleh mamanya, pergi ke pameran yang booth itu. Ya, kalau pameran jurusan-jurusan universitas segala macam gitu tuh. Akhirnya ponakan saya mau kuliah. Tapi Anda tahu setiap kali dia kalau datang ke booth itu, ke tempat universitas apa di mana-mana itu, yang dia tanya satu, jurusan apa yang besok kalau cari kerja uangnya banyak? Nah. Jadi orang tua kalau tambah Tuhan itu seneng loh ya. Berarti anak itu kuliah itu tuh
fokusnya cari duit. Tapi ketika akhirnya dia memilih, dia bukan memilih karena akhirnya itu yang ini kalau kerja nanti nilai daripada gajinya sekian. Enggak, manusia nggak bisa kayak gitu. Betul? Pilihannya pasti harus dari hati. Jadi kamu, saya, jemaat Tuhan, siapa Tuhanmu? Itu menentukan dari pilihan apa yang kamu ambil sebagai keputusan. Hari ini kita belajar tentang berhala. Apa itu berhala? Segala apapun. Yang itu kalau lebih besar pengaruhnya, lebih besar suaranya, lebih besar porsinya yang kamu kasih dibanding Tuhan. Yang kedua adalah pilihlah dengan hati. Kalau dengan hati kamu tahu pasti. Karena setiap kita anak Tuhan, benar nggak? Kita nggak ngerti sampai yang namanya firman Tuhan itu alamatnya di mana gitu. Belum tentu Mika aja saudara pernah baca kayak gitu. Tapi kalau itu nilai kerajaan Allah, Anda pasti mengerti. Amin. Mari bangkit berdiri. Pilihanmu itu pasti nggak lepas dari apa yang ada di hatimu. Kalau di hatimu itu ada Tuhan dan Tuhan itu bukan bagian daripada pizza kurva kecil, satu bundaran itu, kemudian dipotong-potong, ya, secara grafik kayak, secara apa kayak gitu. Porsi Tuhan itu seberapa besar itu potongan pizzanya itu. Ada untuk waktu, untuk anak, untuk keluarga, untuk kerjaan, untuk bisnis, untuk apa, untuk hobi, untuk padel, untuk ini segala macam. Terakhirnya kamu lihat. Porsi untuk kamu tulis Tuhan itu jangan-jangan sampai di bahasa Inggriskan aja enggak muat itu. Yang tulisannya cuma 3 huruf itu God, G-O-D. Tapi saking kecil slice-nya sampai gak cukup. Bertobatlah jemaat Tuhan. Amin. Tuhan kasih 24 jam, enggak ada yang berbeda. Tuhan kita Tuhan yang baik. Kasih matahari, kasih hujan pada orang jahat, pada orang baik. Tapi kalau kamu anak, kamu mau hanya terima yang Tuhan kasih, yang itu untuk semua orang, tapi berkat yang untuk anak itu kamu gak terima, gak mau kan? Jadi biarlah setiap kita jadi anak Tuhan yang juga mengasihi Dia dan berbakti kepada Dia, menyembah Dia dengan benar. Tuhankan Dia karena Dia adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa dengan sungguh hati. Kiranya jemaat-Mu hari ini mengalami pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami tahu kami ini manusia yang terus butuh untuk dididik oleh firman Tuhan. Maka hari ini dengan penuh kerelaan, pengertian dan pemahaman oleh karena diubahkan oleh firman Tuhan. Maka semua berhala dalam kehidupan kami serahkan ya Tuhan. Ampunilah kami. Sehingga ketika kami menyembah-Mu, ketika kami ini mentuhankan Engkau, maka tahta daripada kehidupan kami diduduki oleh Engkau ya Tuhan. Bukan diri kami, bukan hobi kami, bukan pekerjaan kami, bahkan bukan keluarga kami, bahkan bukan pasangan kami, bukan anak-anak kami, tidak. Tuhan itu yang memberikan kepada kami untuk kami bisa memprioritaskan segala sesuatu dengan benar. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat, beri kepada setiap anak-anak-Mu, putra-putrimu hari ini yang menerima firman Tuhan ini, mampu untuk menjalankannya secara nyata. Supaya mempermuliakan nama-Mu dan juga dipermuliakan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.